Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kaifa halukum ayyuhal talabah? Arjukum antum fi khairin daiman wa fi ri'ayatillahi wa ridhahu. Wa kadzalika arju usratakum fil khairi was-sihhati wal afiyah. Thayyib, ayo talabah, madza darsunal ana? Darsunal ana at-tafsiru. Darsunal ana at-tafsiru. Thayyib, fi hadhil munasyabah mubarakah uridu an nata'allama akum fi tafsir al-mawdu' ad-du'a. Anak-anakku, santri-santri pondok pesantren majelis tafsir Al-Quran, pada kesempatan yang sangat baik ini, pada pertemuan kita yang kelima, masa PJJ, kita belajar bersama tentang materi tafsir. Maka kali ini kita akan mengambil tema doa, yang insya Allah ini merupakan pertemuan yang terakhir dalam melaksanakan PJJ. Mudah-mudahan nanti waktu yang sudah direncanakan tidak diundur lagi. Maka mari nanti kita doa bersama-sama agar Allah meridhoi usaha kita bersama, sehingga kita nanti bisa belajar dengan tatap muka. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk tema berdoa ini yang akan kita pelajari adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Silahkan Al-Qur'annya dibuka, surat Al-Baqarah ayat 186 tentang doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini temanya tentang doa. Maka silakan dibuka dulu, kemudian nanti disalin di buku tulisnya masing-masing, termasuk kosakatanya atau mufradatnya. Sekarang kita menuju ke mufradatnya. Wa idza, dan apabila sa'alaka bertanya kepadamu ibadi hamba-hambaku ani tentang aku, fa ini maka sesungguhnya aku qaribun dekat. Saya ulangi, wa idza, dan apabila sa'alaka bertanya kepadamu ibadi hamba-hambaku, yang benar hambaku ya, bukan hambaku manusiawi, hamba-hambaku ani tentang aku, fa ini maka sesungguhnya aku qaribun dekat.
Ujibu aku mengabulkan dakwata permohonan adai orang yang berdoa idza apabila da'ani ia berdoa kepadaku fal yastajibu maka hendaklah mereka memenuhi li bagiku atau kepadaku. Saya ulangi, ujibu aku mengabulkan dakwata permohonan adai orang yang berdoa idza apabila da'ani ia berdoa kepadaku fal yastajibu maka hendaklah mereka memenuhi li bagiku atau kepadaku. Wal yu'minu dan hendaklah mereka beriman bi kepadaku la'allahum agar mereka yang samping itu coret saja sebelah kanannya la'allahum. Benar la'allahum agar mereka yarsyudun mendapat petunjuk. Yarsyudun mendapat petunjuk. Saya ulangi, wal yu'minu dan hendaklah mereka beriman bi kepadaku la'allahum agar mereka yang samping itu antum coret saja yarsyudun mendapat petunjuk. Ini tadi ayat 186 surat Al-Baqarah beserta mufradatnya. Sekarang kita ke tafsirnya. Jadi ayat ini dulu segolongan orang-orang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah Tuhan kami dekat, maka kami akan berbisik kepadanya, atau apakah dia jauh, maka kami akan berseru kepadanya. Maka turunlah ayat ini. Jadi ketika segolongan sahabat menanyakan ini kepada Nabi, kemudian turunlah ayat ini. Dan apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat kepada mereka dengan ilmuku. Beritahukanlah hal ini kepada mereka, akan aku kabulkan permohonan orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku, sehingga ia dapat memperoleh apa yang dimohonkan. Maka hendaklah mereka itu memenuhi pura perintahku dengan taat dan patuh, serta hendaklah mereka beriman senantiasa iman kepadaku, supaya mereka berada dalam kebenaran atau petunjukku. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita kaum muslimin perlu berdoa? Jadi mengapa kita harus berdoa? Manusia adalah makhluk yang lemah yang membutuhkan pertolongan, baik lewat manusia. Jadi selama manusia itu tidak bisa hidup sendiri, namun wajib untuk saling bantu membantu atau tolong menolong, ataupun pertolongan dari tuannya. Sebagai makhluk yang lemah, maka sudah sewajarnya manusia meminta dan berdoa kepada Tuhannya selaku pencipta. Orang yang tidak mau meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti ia tidak membutuhkannya. Dengan demikian, ini berarti orang yang sombong, merasa tidak membutuhkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya daya dan kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Nah ini. Jadi kita perlu berdoa ini karena manusia adalah kaum yang lemah.
yang sangat membutuhkan pertolongan orang lain maupun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang tidak mau berdoa berarti orang yang sombong karena merasa sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi. Padahal apa yang kita miliki, baik harta, kedudukan, eksistensi kita di masyarakat, semuanya adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat ironis sekali kalau kita tidak mau berdoa. Islam adalah agama yang memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah sebagai ekspresi tindakan ubudiyahnya. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi hadis dari Ibnu Mas'ud dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, doa itu adalah sumsumnya ibadah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kenapa doa dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumsumnya ibadah? Karena dengan berdoa berarti seorang manusia menyadari akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui akan kelemahan-kelemahannya sebagai seorang hamba yang tidak punya daya dan kekuatan sama sekali kecuali dari Allah. Dan inilah yang disebut Islam, yang maknanya pasrah. Agama yang mengajarkan kepada manusia untuk pasrah pada Robnya, kepada Tuhannya, bukan menyombongkan diri di hadapannya atau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Kemudian di antara keutamaan berdoa antara lain, doa adalah intinya ibadah. Sholat itu kan doa, permohonan. Jadi hakikatnya kita meminta kepada Allah. Maka dikatakan doa adalah intinya ibadah. Ini dalam hadis riwayat Tirmidzi. Hadisnya panjang. Kemudian doa adalah senjata seorang mukmin dan tiang atau pilar agama serta cahaya langit dan bumi. Jadi doa itu bisa dikatakan pedangnya, silahul muslimin, pedangnya umat Islam. Maka kita dianjurkan, diwajibkan untuk selalu berdoa kepada Allah, apalagi pada waktu-waktu mustajab seperti jam malam, pada waktu sholat tahajud, dan waktu-waktu yang mustajab lainnya. Doa yang diucapkan antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah, artinya akan dikabulkan. Kemudian 3 orang yang tidak ditolak doa mereka, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi orang yang kondisinya puasa kemudian dia berdoa, maka Allah akan mengabulkan. Doa penguasa yang adil. Kemudian doa orang yang dizalimi. Ini doa-doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Di antara keutamaan doa adalah ini tadi. Kemudian barang siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ini hadis yang diuratkan oleh Ahmad. Kemudian ada berdoa sekarang, atau tata cara berdoa. Pertama, berdoa dengan memuji Allah. Hal ini tertulis dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Nanti aku bisa cek dalam Al-Quran surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun.
Dan Allah memiliki Asmaul Husna, yakni nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna atau nama-nama yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama itu. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghani misalnya dia doa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa pada waktu mustajab. Jadi waktu mustajab diantaranya tadi disebutkan antara azan dan iqamah, kemudian 2/3 malam. 2/3 malam itu termasuk waktu yang mustajab, antara jam 3 sampai waktu subuh itu ya. Maka diusahakan pada waktu tersebut untuk berdoa. Kemudian berdoa dengan menghadap ke arah kiblat, ini anjuran. Jadi sebaiknya kita kalau berdoa ya menghadap ke kiblat dengan suara yang lembut. Ini juga termaktub dalam Quran surat Al-A'raf. Jadi yang namanya berdoa itu tidak usah berteriak-teriak, namun dengan suara yang santun, suara yang lembut, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi namanya berdoa, orang meminta itu tentunya dengan santun, dengan penuh kelembutan. Atau juga dalam Quran surat Al-Isra 110 itu juga disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul da'ullaha aw da'ur rahman. Jadi di antara ayatnya ini saya terjemahannya saja. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat. Jangan mengeraskan suaramu dalam sholat, dan jangan pula merendahkannya. Dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Kemudian berdoa dengan penuh harap dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Jadi doa dengan penuh harap. Surat ke-21 ayat 90. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap. Ini berdoa kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk pada kami. Kemudian penuh keyakinan dan kesungguhan, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, sebagaimana ayat yang kita bahas ya, Al-Baqarah 186. Ini di antara ada berdoa, nanti antum bisa melihat kembali dalam Al-Quran ini untuk mengecek kebenaran yang kita sampaikan tentang ada berdoa ini, karena kalau saya sampaikan di sini semua mungkin waktunya tidak cukup ya. Kemudian berdoa terus menerus.
Artinya berdoa itu jangan hanya sekali dua kali saja, namun setiap saat kita usahakan, setiap ada waktu, setiap sehabis kita sholat tahajud atau sehabis kita sholat wajib atau kapan kita ada waktu, paling tidak kita mesti menyempatkan sehari wajib untuk berdoa. Paling tidak sehabis sholat itu harus terus menerus kontinu dengan penuh harap, optimis bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Tidak boleh pesimis ya. Kemudian jauhi harta dan makanan yang haram. Sebagai kaum muslimin tentunya kita wajib untuk menjauhi harta ataupun sesuatu makanan yang diharamkan oleh Allah, baik yang cara memperolehnya ataupun zatnya. Misalnya makanan yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, atau mengambil makanan di tempat orang lain tanpa seizin pemiliknya. Misalnya mengambil mangga di kebun orang tanpa meminta izin kepada pemiliknya terlebih dahulu, atau mengambil barang temannya, makanan temannya yang ada di almari, mungkin nanti ketika di asrama ya, itu kan banyak makanan mungkin kawan-kawan kita punya, kita mengambil tanpa izin itu termasuk tidak baik. Oleh karena itu maka biar kita juga tidak memancing saudara kita untuk berbuat tidak baik, maka kita nanti untuk di asrama itu insya Allah sudah diatur bahwa makanan ya terbatas, karena kita di sini bukan untuk berlomba-lomba mengumpulkan makanan, namun kita di sini adalah ditolak, maka dibatasi. Karena nanti kalau tidak dibatasi, almari yang disediakan asrama itu tidak cukup hanya untuk tempat makanan saja. Karena ada anak itu yang ketika menerima kiriman itu satu kardus besar itu isinya makanan semua. Di satu sisi saudara kita bahkan tidak mendapatkan kiriman sama sekali. Ini kan kurang baik. Maka agar kita di sini sama-sama merasakan alam pendidikan di pondok ini, untuk membentuk kekompakan kebersamaan, maka semuanya diatur dari pakaiannya, makanannya. Pakaian pun juga diatur. Kemudian cara Allah mengabulkan doa, di antaranya langsung diterima apa yang diminta hambanya, kemudian diterima namun ditunda waktunya, kemudian diterima dengan memberikan sesuatu yang lain, karena Allah lebih mengetahui apa yang akan terjadi dengan hambanya. Untuk lebih jelasnya nanti ketika kita sudah bisa offline, nanti bisa kita jabarkan lebih jauh lagi. Kemudian di antara penghalang doa atau yang menghalangi doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kurangnya keyakinan akan terkabulnya doa. Jadi kita mempunyai permintaan namun kita tidak yakin doa kita ini, doa saya nanti dikabulkan oleh Allah atau tidak. Padahal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan, Ana Allah azza wa jalla qala ana inda dhanni abdi bi in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Aku tergantung pada prasangka hambaku padaku, dan aku bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Jika ia menyangka baik padaku, maka baginya kebaikan, dan jika ia menyangka buruk padaku, maka baginya keburukan. Hadis riwayat Ahmad.
Oleh karena itu kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Karena prasangka kita nanti jangan-jangan akan dikabulkan oleh Allah seperti itu. Maka kita harus yakin. Bagaimana bunyi hadis ini? Jika ia menyangka baik padaku, maka baginya kebaikan. Jadi kalau kita pasti doa saya dikabulkan, entah waktunya kapan, insya Allah Allah akan mengabulkan. Ini harus optimis. Sebagaimana yang tadi sudah saya bacakan ayat-ayat Al-Isra tadi. Kemudian jika hamba tadi menyangka buruk, maka baginya juga keburukan. Sehingga ada yang mengatakan perkataan itu adalah doa. Maka hati-hati ketika kita bertemu dengan saudara kita, ketika ditanya harus mengatakan dengan perkataan yang baik. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Inana au nahnu bil khair, kami dalam kondisi baik. Maka karena ucapan itu juga termasuk doa, maka kita harus selalu mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Kemudian makan harta yang haram. Jadi bagaimana mungkin seseorang memakan makanan yang haram Allah akan mengabulkan doanya. Dalam sebuah hadis diceritakan, wahai saat perbaikilah makananmu, niscaya terkabul doamu. Demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya seseorang yang memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam mulutnya tidak akan diterima doanya 40 hari. Dan orang yang dagingnya tumbuh dari kecurangan dan riba, maka neraka lebih layak baginya. Ini riwayat Ibnu Al-Khawaih. Kemudian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana hadis? Waladzi nafsi biyadi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yushikana Allah ayat 'alaikum iqaban minhu tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi jiwaku yang berada di tangannya, hendaklah kalian bersungguh-sungguh memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Atau niscaya Allah mendatangkan atas kalian siksa darinya, kemudian kalian berdoa kepadanya, maka tidak dikabulkan untuk kalian. Rawahu Tirmidzi. Jadi ini tadi di antara 3 hal yang menghalangi diterimanya doa seseorang. Mungkin yang lain masih ada yang belum tercover, nanti bisa kita cari referensi yang lagi. Jadi yang 3 ini saya kira sudah cakup ya. Kemudian untuk menguji sampai di mana pemahaman kita, pemahaman antum dalam memahami apa yang saya sampaikan tadi, maka ada wazifah atau tugas yang harus antum laksanakan nanti. Kemudian antum kumpulkan ke wali kelasnya masing-masing, yaitu pertama, mengapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, sebutkan 3 orang yang doanya tidak ditolak sebagaimana yang tertulis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. 3, sebutkan penghalang doa. 4, jelaskan cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa makhluknya atau hambanya. 5, lengkapilah ayat berikut ini. Nah, ini dilengkapi saja, artinya tidak perlu ditulis. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun nuqtan atau titik-titik fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yasudun. Silahkan antum tulis ayatnya saja, artinya tidak perlu. Paham tum? Saya kira
pertemuan kita yang terakhir pada masa PJJ ini, kita cukupkan dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan, ataupun kekhilafan yang Ustadz berbuat kepada antum sekalian, yang tentunya kekhilafan, kesalahan, dan kealpaan tadi di luar kendali saya atau tanpa saya sengaja, yang mungkin saya sebagai manusia yang mempunyai sifat lupa dan kealpaan, maka mohon dimaafkan. Maka mari kita selalu berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar kita nanti bisa datang ke pondok yang kita cintai ini sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan, sehingga tidak diundur lagi. Karena Ustaz juga sudah kangen ingin berwajah dengan antum sekalian, sehingga kita bisa belajar tatap muka. Karena bagaimanapun juga perlu kita akui bahwa belajar antara PJJ dengan tatap muka itu sangat jauh kurangnya ya. Tentunya jelas sangat berbeda. Namun karena waktu atau karena keadaan, maka kita lakukan ini. Namun kita tetap bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Rubawa naktafi bi hadzal kalam. Syukron ala ihtimamikum ma'akum an-najah. Wa akhiran aqulu syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.